Kali ini kita akan belajar SEO, khususnya mengenai topik cluster. Teknik SEO yang satu ini dapat meningkatkan traffic website Anda hingga 1000%. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas sebuah tema yang spesial, yaitu topik cluster. Sebuah teknik SEO yang dapat meningkatkan kunjungan website kita hingga 1000%. Dan ini ada bukti risetnya ya. Yuk, mari kita langsung bahas aja. Yang pertama tentu aja, apa itu topik cluster? Nah, jadi topik cluster itu adalah beberapa bagian konten yang dikelompokkan berdasarkan topik bersama dan subtopik yang terkait. Contohnya, kalau teman-teman ngebahas tentang pemasaran, maka mungkin teman-teman akan membahas juga manajemen pemasaran, pengertian pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, seluruh subtopik tersebut teman-teman gabungkan menjadi sebuah topik yang besar banget dan luas banget, dan itu menjadi topik utamanya. Secara keseluruhan, halaman-halaman ini menawarkan pembahasan yang komprehensif tentang subjek tertentu. Artinya nggak hanya cuma bahasan yang singkat, tapi juga membahas tentang bahasan yang mendalam, yang lebih spesifik pada subtopiknya. Atau contoh lain, kalau teman-teman ngebahas tentang SEO. SEO itu kan sebuah topik yang luas banget ya. Satu artikel itu tentang SEO secara umum, kemudian teman-teman akan mendampingi bahasan SEO tersebut dengan artikel-artikel subtopik. Mungkin ada backlink di dalamnya, mungkin ada on-page SEO, off-page SEO, technical SEO, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh topik cluster. Supaya lebih jelas, yuk mari kita lihat tampilan visual yang saya ambil dari HubSpot. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Jadi, website utamanya adalah HubSpot. Kemudian, teman-teman bisa buat topik cluster dengan jumlah terserah teman-teman, semampunya gitu ya. Atau sesuai dengan strategi konten marketing teman-teman. Nah, misalnya ini yang warna biru, misalnya itu adalah konten SEO. Kemudian, konten SEO tersebut akan didampingi oleh artikel-artikel yang lebih mendalam. Yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin ada riset keyword, ada backlink, ada SEO on page, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang merah mungkin topik yang lain lagi. Misalnya tentang topik kesehatan, kesehatan kulit. Mungkin ada penjelasan yang lebih dalam di dalamnya. Bagaimana cara merawat kulit, bagaimana ciri-ciri kulit yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tentu saja contoh tersebut itu merupakan website yang berbeda ya. Karena nggak mungkin dua artikel, satu kesehatan, kemudian satu tentang SEO, teman-teman gabungkan dalam satu website gitu ya. Itu kan jauh banget ya, topik kesehatan sama topik SEO. Jadi teman-teman harus mencari topik yang masih berkaitan, sehingga saling menguatkan. Misalnya ngebahas tentang SEO, mungkin teman-teman bisa bahas tentang SEM, atau social media marketing, dan lain sebagainya. Jadi topik utamanya adalah digital marketing. Nah itu ya. Saya harap dari sini teman-teman udah paham apa yang dimaksud dengan topik cluster ini. Syarat dari topik cluster itu tentu adanya link di antara berbagai artikel tersebut. Dan seluruh artikel pendampingnya itu memberikan internal link kepada artikel utamanya. Begitu juga sebaliknya. Artikel utamanya juga memberikan link kepada artikel pendamping. Dengan begitu, seluruh artikel tersebut saling menguatkan dalam topik yang sama. Nah, selanjutnya mari kita lihat alasan kenapa topik cluster ini penting. Nah, buat teman-teman yang baru aja belajar SEO, kemungkinan besar ketika teman-teman pengen bikin konten itu caranya seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman pertama kali itu melakukan riset keyword mana aja yang potensial untuk dikejar. Dan ini mungkin bisa menghasilkan banyak keyword ya. Mungkin bisa ratusan atau mungkin hanya menyasar beberapa keyword aja. Ini tergantung strategi yang teman-teman terapkan. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan melakukan optimasi. Berbagai optimasi akan dicoba, mulai dari SEO on page, SEO off page, technical SEO, sampai teman-teman mampu mencapai target yang direncanakan. Dan proses optimasinya juga bakal berlangsung bisa jadi cepat atau bahkan bisa jadi berbulan-bulan, tergantung tingkat kesulitan keyword yang teman-teman sasar. Nah, kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Semakin besar bisnis teman-teman, maka akan semakin banyak keyword yang disasar. Dan bahkan mungkin teman-teman udah punya tim khusus untuk SEO. Dan tim khusus sendiri juga untuk membuat artikel atau tim konten. Pada sebuah bisnis UMKM aja,
jumlah artikelnya bisa mencapai ratusan. Apalagi bisnis yang sudah mulai berkembang, bisa jadi ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu artikel. Dan ini pastinya akan mendatangkan traffic yang gede banget. Nah, tapi mungkin teman-teman akan mulai menyadari bahwa ada satu masalah yang timbul. Apa itu? Masalah duplikasi. Karena sangat banyaknya keyword yang dikejar, akhirnya teman-teman akan menemukan beberapa artikel yang membahas hal yang mirip atau bahkan membahas hal yang sama, tapi dengan kata kunci yang berbeda. Bisa jadi sinonimnya gitu ya, atau persamaan makna aja gitu. Nah, hal ini akan menjadi dampak buruk untuk SEO dan bahkan secara keseluruhan untuk website teman-teman. Dan lambat laun, website teman-teman itu akan dinilai oleh Google berkualitas rendah. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya itu akan berujung pada penalti Google. Website teman-teman akan semakin jarang didatangi oleh web crawler. Karena jarang didatangi web crawler, maka tentu aja berbagai artikel yang teman-teman buat akan semakin sedikit yang masuk ke indeks dan makin sedikit lagi yang dapat di-ranking oleh Google. Nah, ini akan sangat berdampak buat kemajuan website teman-teman dalam jangka panjang. Nah, jadi apa solusinya? Disinilah topik cluster menjadi penting untuk SEO. Dengan adanya topik cluster, teman-teman akan terbebas dari duplikasi konten yang telah teman-teman buat. Karena memang sudah direncanakan dengan matang, topik apa aja yang ingin dibahas, dan memang sudah dibuat sedemikian rupa hingga topiknya menjadi lengkap. Nah, oke, sampai di sini kita belum ada mengeluarkan data apapun ya. Di awal saya ada menyebutkan bahwa topik cluster ini dapat meningkatkan kunjungan teman-teman hingga 1000%. Nah, kenapa saya berani menyebutkan hal tersebut? Karena memang ada faktanya. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Samuel Smith yang membahas tentang topik cluster. Dan seperti yang teman-teman bisa baca langsung, pada judul artikel ini disebutkan bahwa traffic website dari Samuel ini meningkat hingga 1000% gara-gara menerapkan teknik topik cluster. Nah, teman-teman bisa akses artikel ini pada alamat berikut. Nah, tinggal teman-teman catat, kemudian teman-teman bisa baca gimana pentahapan yang dilakukan oleh Samuel ini hingga bisa mencapai pertumbuhan hingga 1000%. Nah, ini merupakan pembahasannya ya. Nah, coba teman-teman lihat pada bagian bawah itu, tadinya page view-nya itu hanya 50 page view dalam satu pekan. Kemudian setelah menggunakan teknik topik cluster ini, bisa meningkat hingga 2000 page view dalam satu pekan. Itu gede banget kan peningkatannya. Dan dari Mei 2020 hingga Oktober 2020 itu dapat menghasilkan 16.000 page view. Nah, ini saya rasa merupakan contoh yang ideal buat teman-teman. Karena apa? Karena websitenya belum terlalu besar ya. Satu halaman baru dikunjungi sebanyak 50 view dalam satu pekan. Ya, ini untuk SEO pemula ini sangat ideal contohnya. Jadi nggak gede-gede banget. Nah, tapi buat teman-teman yang udah SEO profesional, mungkin perlu contoh yang lebih gede gitu ya. Hingga teman-teman bisa percaya. Nah, teman-teman bisa akses halaman ini. Nah, ini merupakan contoh dari topik cluster yang diterapkan oleh backlinko.com. Nah, tentu teman-teman udah tahu ya, backlinko.com udah terkenal banget dalam dunia SEO, yaitu dimiliki oleh Brian Dean. Nah, itu ya, mengenai topik cluster, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, teman-teman mesti pelajari lebih dalam mengenai topik cluster ini. Sesuaikan juga dengan website teman-teman, karena tidak semua website mampu menerapkan teknik topik cluster ini. Nah, setelah teman-teman pelajari dan mengevaluasi kebutuhan bisnis teman-teman, barulah teman-teman terapkan teknik topik cluster ini dan tentu saja disertai dengan teknik uji cobanya. Jangan main terapin langsung aja gitu ya. Bisa jadi traffic teman-teman malah terjun bebas. Jadi teman-teman harus menerapkannya dengan teknik uji coba atau A/B testing sehingga betul-betul terukur. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi
Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.